Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam menjalani kehidupan di dunia, kita tentunya ingin mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan hidup. Kebahagiaan yang didapat dan dirasakan tentunya akan berbeda bagi setiap manusia. Kebahagiaan hidup di dunia tidak selalu soal harta yang didapat, akan tetapi bagaimana kita merasakan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan ini. Kesibukan dalam mencari kehidupan dunia jangan sampai melalaikan bahwa ada kehidupan yang abadi setelah kehidupan di dunia. Sahabat Nabi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, "Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat darinya atau alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia." Nabi SAW berkata lagi, "Aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan pun, melainkan pemandangan di alam kubur." Hadis riwayat Tirmizi. Lantas, bekal apa yang sudah kita siapkan untuk menuju akhirat? Sudahkah kita menyiapkan teman sejati saat di alam kubur? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seseorang meninggal dunia, alam pertama yang akan ia lewati selanjutnya adalah alam barzah atau alam kubur. Di alam ini, setiap mayit akan diinterogasi oleh malaikat perihal apa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Semua sanak keluarga, kerabat karib, anak dan istri, serta harta, tidak ada yang mampu menemaninya di alam kubur. Hanya ada satu yang dapat menemaninya sampai di alam kubur, bahkan sampai dimasukkan ke dalam surga. Teman itu adalah amal soleh. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, "Sesungguhnya aku memperhatikan anak Adam. Setiap mereka itu dicintai, mereka terikat oleh cinta orang yang mencintainya. Dan sebagian orang yang dicintainya itu ditemani oleh kekasihnya sampai kepada masa sakit di ambang kematiannya. Sebagian lagi ditemani oleh sang kekasih sampai ke pintu kubur. Kemudian semuanya kembali dan meninggalkannya sendirian. Tak seorang pun yang mendampinginya di alam kubur. Maka aku pun berpikir dan berkata, sebaik-baik orang yang dicintai seseorang adalah yang ikut menemaninya ke dalam kubur, mendampinginya, serta memberi manfaat kepadanya di alam kubur. Maka tidak satu pun yang bisa melakukan itu selain amal soleh. Maka akhirnya aku menjadikan amal soleh sebagai kekasih sejatiku supaya nanti dia menjadi penerang di kuburku, mendampingiku serta tidak meninggalkanku sendirian." Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita sudah mempersiapkan teman sejati itu? Atau pilihan kita justru menyediakan teman yang membuat kita diazab tiada henti? Sungguh teman sejati sesungguhnya adalah amal soleh. Oleh karena itu, persiapkanlah amal-amal soleh mulai dari sedini mungkin, agar kelak di alam kubur kita tidak kesepian, tidak sendirian, bahkan teman itu akan menemani kita sampai masuk ke dalam surga. Salah satu amal soleh yang akan menjadi teman alam kubur adalah membaca Al-Quran. Al-Quran akan menjadi teman bagi siapa saja yang semasa hidupnya gemar membacanya, mentadaburinya, serta mengamalkan kandungan yang ada di dalamnya.
Dalam suatu riwayat dari Al-Bazar, sebagaimana termaktub dalam kitab La Ali Masnunah, dijelaskan, jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan proses tanya jawab. Akan tetapi orang tampan itu malah berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga dimasukkan ke dalam surga." Kemudian orang tampan itu berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani dari sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Tidak hanya sampai di alam kubur, Al-Quran kelak di akhirat juga akan memohonkan kemuliaan bagi teman yang gemar membacanya sewaktu di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kelak di hari kiamat, Al-Quran akan datang seraya memohon kepada Tuhannya, "Wahai Tuhan, pakaikanlah kepadanya pembaca Al-Quran." Kemudian ia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian ia memohon kembali, "Wahai Tuhan, tambahkanlah." Kemudian dipakaikan pakaian kemuliaan. Kemudian ia memohon lagi, "Wahai Tuhan, ridhoilah dia." Kemudian Allah pun meridhoinya. Maka ia berkata, "Bacalah dan naiklah, sebab setiap satu ayat akan dilipatkan satu kebaikan." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hidup adalah pilihan. Memilih amal baik dalam hidup berarti kita telah menyediakan teman sejati di alam kubur. Sebaliknya, memilih amal keburukan maka berarti kita telah menyediakan teman yang malah mendatangkan azab bagi diri kita sendiri. Sungguh semua yang kita lakukan di dunia akan dihisab dan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Oleh karena itu, perhatikanlah setiap hal yang dilakukan. Jangan sampai apa yang dilakukan malah menimbulkan dosa yang dapat mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.